Halo guys, balik lagi dengan Ade di sini. Jadi kali ini gue pengen ngebahas earbuds terbaru dari Samsung, Samsung Galaxy Buds Plus. Jadi guys, pada video ini gue akan share dan cari tahu pada kalian bahwa apa sih bedanya Buds Plus yang baru ini dengan yang Buds yang model lama ya guys ya. Karena secara fisik ini kelihatannya sama, memang nggak ada bedanya sama sekali. Berat, ukuran, size itu kelihatannya sama. Memang ada sedikit aja sih beratnya, lebih berat yang Buds Plus, tapi lu nggak akan notice guys. Nah, perbedaan selanjutnya adalah material dari bodinya ya guys. Jadi kalau yang sebelumnya Galaxy Buds yang pertama itu dia modelnya matte, yang kedua ini dia pindah ke glossy. Jadi sekarang ini kesannya kayak punyanya Apple nih guys, AirPods-nya glossy. Tapi gue pribadi sih gue lebih suka yang matte ya. Jadi kan bikin kayak anti scratch, anti gores, dan anti fingerprint ya. Yang Buds Plus itu sudah support fast charging. Jadi lu 3 menit charge itu bisa pakai musik buat 1 jam. Sedangkan kalau yang Buds Plus itu masih yang normal ya guys ya. Yang Buds Plus ini sekarang sudah bisa lebih lama lu pakai karena dia sekarang sudah support 11 jam dibandingkan 6 jam atau 5 jam bahkan nih pakai AirPods yang biasa. Nah, kalau ditambah dengan case-nya itu bakal jadi 22 jam ya. Nah, sayangnya guys ya, yang Galaxy Buds Plus ini masih sama seperti Buds yang lama untuk IP rating protection-nya ya, X2. Artinya untuk debu nggak ada masalah ya, X sangat maksimum, sedangkan dia masih di 2. Jadi masih tetesan air ya guys ya. Tetesan air ini nggak boleh lebih dari 15 derajat ya guys ya kemiringannya. Jadi kalau lu pakai ini ketika hujan itu lu harus hati-hati guys, lebih baik lu masukin aja ke dalam tas ya. Nah, yang beda lagi adalah di speakernya, dia sekarang sudah support 2 speaker ya guys ya. Yang sebelumnya cuma 1. Jadi sekarang ini sudah support untuk dynamic driver yang high sama yang low ya, buat yang tweeter sama yang buat woofer, dan terus untuk mikrofonnya pun ada 2 yang sekarang. Jadi ini nambah kualitas lu ketika lu pakai untuk telepon ya guys, audio lu akan meningkat. Halo, kali ini kita sedang tes koneksi dari audio quality di Galaxy Buds Plus ya. Sekarang kita di dalam indoor, dalam rumah ya, dengan suara luar sedikit kedengaran. Kita akan tahu kualitas suaranya bagaimana. Ini dia suaranya, 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Nah, ketika lo buka case-nya untuk pertama kali, nah feeling ini nggak ada bedanya dengan AirBuds yang biasa ya, benar-benar hampir sama sih menurut gua ya. Malah cenderung kalau yang baru ini magnetnya lebih bagus. Apa karena ini karena baru ya, gue nggak tahu. Sedangkan Buds yang lama tuh kayaknya lebih ringkih gitu ya, kalau kita goyang-goyang tuh kayak mau copot gitu ya. Terus keduanya kalau kita coba di cas yang lain tuh bisa, nggak ada masalah, itu masih cocok ya. Jadi lo bisa pakai case-nya untuk yang balik-balik, nggak masalah ya. Nah guys, ketika kita pegang, kita keluarin dari case-nya, keduanya itu benar-benar identik. Buds-nya, wingtip-nya itu nggak ada perbedaan sama sekali. Masuk ke bagian control touchpad-nya guys ya, yang sekarang ini ada yang beda loh guys. Jadi setelah sebelumnya support play, pause, yang sekarang ini ada tambahan lagi, yaitu adalah Spotify Integrator. Berita bagus bagi mereka yang suka pakai Spotify, gua nggak. Jadi gini guys, kalau yang baru ini, ketika lu random pencet gitu ya guys ya, dia tuh akan nampilin musik di dalam Spotify lu dan dia akan mensuggest musik yang mungkin lu suka guys. Gitu, jadi random musik ya guys ya. Ya, jadi kemungkinan ini lagu favorit lu adalah besar guys, karena dia adalah pakai Spotify lu sendiri. Yang lama ini nggak punya ya guys ya. Dia cuma support untuk play and next seperti itu. Aplikasi ketiga yang lain kayak buat Deezer, Tidal itu nggak bisa guys ya. Konektivitas pertama kali ke handphone ya, untuk ke Samsung ya guys ya, ini fluid banget guys. Akan muncul pop up ya, lu pakai AirPods ya, muncul 3D animationnya di bawah ya, terus lu tinggal langsung pakai aja, nggak masalah ya. Untuk kedua kalinya lu mau copot pasang itu connect-nya cepet banget guys, no issue untuk yang di Android ya. Oke guys, masuk ke bagian aplikasi Galaxy Wear OS apps-nya untuk di Samsung ya guys ya. Ada sedikit perbedaan ya guys. Kalau sekarang ini untuk mengatur level ambient sound-nya itu cuma dibagi dari 4 ya, dengan logo icon kuping. Nah, ini menentukan intensitas suara yang boleh masuk ke kuping lu ketika lu pakai earbuds ini ya guys ya. Nah, yang beda ini guys, yang baru ini ada namanya Galaxy Labs nih. Ini jadi fitur tambahan nih guys. Nah, jadi Galaxy Labs ini fitur eksperimen dari Samsung ya guys ya. Jadi ini belum rilis. Mungkin ini masih coba-coba, masih banyak masalah. Tapi kalau ini aktif ya, seru juga. Jadi kita bisa nambah kontrol lagi untuk volume ya, yang sebelumnya di touch and hold. Nah, sekarang ini lu bisa tap bagian ujungnya dari si buds-nya. Lebih mudah ketika kita mau ganti volume gitu ya. Bagaimana kualitas audionya? Oke guys, jadi yang baru ini lebih baik dibandingkan yang lama. Menurut gue pribadi ya guys ya, yang sekarang ini memang mirip seperti Galaxy Buds yang sebelumnya, karakternya khas banget Samsung, tapi sekarang ini lebih up bassnya, semuanya tuh lebih ke up. Memang masih overall masih balance ya, cuman yang ini tuh terasa banget lebih, gue pribadi lebih suka ya. Kalau yang lama itu tuh rasanya sangat crisp, rasanya sangat renyah ya guys ya. Ceringnya itu nggak begitu terasa lagi. Kalau dengerin musik yang lain yang genrenya beda-beda itu masih, ini masih oke menurut gua.
beda dengan yang sebelumnya ya. Kalau yang beda sebelumnya itu kayak lu genre tertentu doang pakai ini enak gitu, sedangkan pakai genre pop itu dan yang bass head itu nggak ada gitu. Untuk selera musik gua ya, ini tuh masih gue bisa terima, good ya. Walaupun ini bukan my favorite ya karakternya. Kalau misalnya lu kurang puas ya, di sini masih lu bisa atur equalizernya. Nah kalau lu pilih yang dynamic ya, gue pikir kayaknya bakal banyak orang suka yang ini guys, karena benar-benar dia ngeboost low sama midnya ya guys ya. Nah fittingnya guys ya, isolasinya ketika lu pakai ini tanpa musik ya, bagi gue pribadi di bawah oke ya guys ya. Masih ada yang lebih baik dari ini di harga yang memang sih lebih mahal, tapi masih banyak yang lebih baik ya isolasi pasifnya. Karena kalau yang ini gue masih dengar bisa suara orang masuk. Nah untungnya di paket penjualan itu adalah spare-nya ya, ada ear tips tambahan yang size L sama yang S. Yang M itu udah dipakai default ya. Gue ganti yang ke L ya. Gue pribadi itu lebih better untuk passive isolationnya ya di sini ditaruhnya dibandingkan dengan yang M. Gue saran juga ini lu coba-coba sendiri ya, mana yang sesuai dengan lu. Wingtipnya tuh spare-nya itu adalah size yang sama. Sedangkan gue pengen coba spare tuh yang lebih besar size-nya ya. Mungkin kan karena setiap orang ini masuk ke hooknya beda-beda ya. Jadi gue pengen coba itu sebenarnya, tapi sekarang gue nggak bisa. Nah untuk hear through-nya itu menurut gue sih oke lah, cukup. Tapi menurut gue akan terasa lebih baik kalau itu dipakai di yang maksimum. Tapi kalau kita lagi nggak dengerin musik sih emang terasa ambient sound-nya. Tapi kalau misalnya dengerin musik, gue selalu pakai yang maksimum ya. Jadi ketika lu mau males copot ya, lu mau dengerin orang ngomong, lu bisa hold di sini. Nah sambil dengerin musik, sambil dengerin orang itu masih bisa enak ya guys ya. Karena dia powernya gede banget. Mikrofonnya 2 sekarang, jadi dia nambah boost ke sini. Nah jadi AirBuds Plus ini sudah support untuk Apple guys. Yes, iOS device semuanya sudah support, nggak seperti yang sebelumnya ya. Jadi kenapa ini cocok, makanya gue bilang ini adalah AirPods versi Android. Untuk quality audio dicoba di iPhone nggak banyak berubah guys, seperti kita coba di Android ya, masih sama, karakternya sama, nggak begitu banyak perubahan atau decrease quality. Malah timbul kekurangan karena selain di Samsung ya, nah kita tuh nggak ada fitur equalizernya. Kalau misalnya kita butuh untuk naikin boosting bassnya atau mau bikin treble-nya, nah yang di selain Samsung tuh nggak bisa. Oke, terus juga kita nggak bisa atur hear through-nya atau ambient sound-nya kalau nggak pakai Samsung ya guys ya. Ketika main game di Samsung, di Android, di iPhone, ini keren guys, no delay, serius. Jadi emang dia belum support aptX ya, tapi dia ada program namanya support low latency ketika dia pakai di game launcher di Samsung ya. Tapi gue coba di Android lain sama gue coba di iPhone pun sama, no delay. Jadi gue coba pakai game Real Drum sama main game Call of Duty, nah itu bener-bener gue takjub banget ya sama hasilnya guys ya, keren. Nah isunya dari buds ini adalah guys ya, pertama soal baterai percentage. Gue ngerasa ini nggak pernah akurat guys, apalagi ketika yang kanan dan kiri tuh nggak pernah sama. Gue heran, padahal gue tinggal ini buat ngecas semalaman, tapi pas dipakai tetap dia nggak sama ya. Walaupun sama-sama 100%, nanti drainnya tuh bakal lebih cepat yang lain gitu, yang kanan gitu ya misalnya. Dia sayang sekali ini nggak bisa auto resume ya. Jadi kalau misalnya kalau kita copot dia mati ya suaranya. Tapi ketika kita pakai itu nggak pernah hidup lagi sendiri, jadi harus tes lagi di manual ya. Oke guys, jadi gimana nih AirBuds ini yang Plus ini untuk siapa dan mana yang lebih baik? Bicara mana yang lebih baik, memang ini sangat jelas ya kan. Nah, desain tuh nggak ada perubahan yang signifikan, tapi fungsionalitasnya dari buds yang Plus ini adalah lebih baik dan jauh lebih proper dibandingkan yang sebelumnya. Ditambah sekarang dia sudah support untuk iOS device. Ini keren banget, makanya ini mungkin bisa menarik perhatian untuk user-user dari non Android ya guys, yang bisa coba untuk AirBuds ini. Kalau gue kasih kepada orang-orang yang sudah pakai AirPods, yang sudah pakai Jabra ya, nah denger ini tuh dia langsung kurang nih gitu ya gitu. Tapi kalau kita boleh jujur, ini sebenarnya cukup baik ya, karena harganya masih di bawah itu. Memang ini karakternya bukan karakter gue ya, tapi gue rasa ini yang paling budget yang baik ya guys ya untuk lo coba di Android device. Yes, jadi ini benar AirPods for Android ya guys ya. Dengan datangnya Buds Plus yang baru ini, yang lama pasti turun guys. Saran gua, walaupun ini turun, lu tetap beli aja yang Plus ini. Kenapa? Ini signifikan banget sih perbedaan. Yang lama itu bisa sampai harganya 1,2 juta sampai 1,5 juta ya, tergantung lu cari di marketplace. Nah yang baru ini baru pre-order, harganya 2 juta. Gue yakin ini bakal turun guys, mungkin 1,8 sampai 2 juta. Tetap kejar yang ini menurut gua ya, karena ini seperti Galaxy Buds sesungguhnya guys ya. Gua rasa banget nih, yang sebelumnya itu, yang versi pertama itu cuman Samsung tuh nahan-nahan doang buat ngeluarin yang bagus ya. Sebenarnya dia bisa, dan sekarang ini keluar nih potensi seluruhnya dari si Buds. Padahal karena kan sebenarnya dari segi desain pun sama, dengan desain yang sama, space yang sama, kok dia bisa sesuatu yang lebih baik gitu kan. Berarti ini sebelumnya sama dia ditahan-tahan nih guys. Jadi kalau lo mau beli, gue tetap saranin kencar yang Buds ini ya. Baterainya lebih jauh untuk single charge ya. Untuk Buds sendiri itu 11 jam, keren banget. Ini nggak ada yang bisa ngalahin ya. Dan dia punya Spotify integrator, itu keren banget ya guys ya. Itu nilai plusnya. Oke, paling sekian dulu video gue kali ini. Kalau lu kurang setuju, lu bisa komen dan share di bawah. Dan apa opini lu tentang barang ini, komen di bawah, please. Sekian, terima kasih, bye-bye.